Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengantar teori sastra Arab. Nah, memasuki abad modern, yaitu semenjak Napoleon Bonaparte yang berkebangsaan Prancis menguasai Mesir, maka perkembangan khazanah keilmuan Islam bertambah pesat dan bermunculanlah mujtahid baru, termasuk di dalamnya perkembangan dalam dunia kebahasaan dan kesusastraan. Sejak abad inilah perkembangan sastra Arab mulai nampak, di mana pemikiran-pemikiran yang terkait dengan dunia kesusastraan selalu dikodifikasi dan dipublikasikan. Materi pertama yang akan kita bahas tentang kita harus mengenali apa sih ilmu sastra itu. Nah, ilmu sastra di sini yang dimaksud itu bukanlah ilmu-ilmu bantu seperti sorof, nahwu, ilmu dilalah, balaghah, arut, dan sebagainya. Dan juga bukan ilmu yang secara definitif mempunyai objek kajian tersendiri atau independen. Tetapi ilmu sastra itu berupa disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan dan hubungan langsung dengan kajian sastra. Apakah ilmu tersebut membicarakan tentang teori-teorinya, macam-macamnya, alirannya, sejarahnya, ataupun menjelaskan tentang perkembangan sastra itu sendiri. Nah, ilmu sastra mencakup bidang yang luas. Menurut At-Mazaki, ilmu sastra itu meliputi pertama, Nadhriyatul Adab, yaitu teori sastra. Yang kedua, Tarikhul Adab, yaitu sejarah sastra. Dan yang terakhir, Naqdul Adab, yaitu kritik sastra. Setelah kita mengetahui dan mempelajari apa sih ilmu sastra, kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu tentang apa itu karya sastra. Nah, karya sastra ialah sebuah karya yang memiliki ciri khas tersendiri, yang mutlak, yaitu sesuai dengan keindahan dan keartistikannya. Karya sastra itu ada dua, yaitu secara lisan dan tulisan, yang memiliki ciri keunggulan seperti keorisinalannya, keartistikannya, keindahannya, baik dalam isinya maupun dalam ungkapannya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui, kita sampai pada macam-macam sastra. Ada dua macam-macam sastra, yaitu sastra kreatif dan sastra deskriptif. Apa sih karya sastra kreatif itu? Karya sastra kreatif itu adalah sebuah karya sastra yang dihasilkan dengan cara meniru dan menggambarkan alam semesta, baik alam itu muncul dari jiwa penulis itu sendiri ataupun kemudian ditransformasikan dalam bentuk tulis atau lisan. Contohnya seperti syair dan prosa. Sedangkan sastra deskriptif adalah objek sastra itu sendiri, yaitu sesuai dengan bahasa sastrawan ketika ia memperlihatkan pendapatnya, baik dalam bentuk menjelaskan ataupun kritikan terhadap hasil karya sastra kreatif. Nah, di sini ada dua bagian untuk sastra deskriptif, yaitu kritik sastra, naqd al-adab, dan sejarah sastra, yaitu tarikh al-adab. Selanjutnya, kita akan belajar tentang unsur-unsur karya sastra. Ada 4 unsur karya sastra, yaitu ada yang pertama adalah rasa. Rasa di sini adalah unsur yang sangat penting pada sebuah karya sastra itu sendiri, yaitu seperti feeling dan emosi sang penulis. Yang kedua, imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan menciptakan citra dalam angan-angan atau pikiran tentang sesuatu yang tidak bisa diserap oleh panca indera atau yang belum dialami pada kenyataannya.
Yang ketiga, gagasan. Nah, gagasan ini patokan yang utama untuk mengetahui karya sastra. Karena karya sastra yang tidak memiliki gagasan termasuk karya sastra yang mati, karya sastra yang lemah dan tidak bakal dikenal. Yang terakhir adalah bentuk. Bentuk dalam sebuah karya sastra itu merupakan cara dan gaya dalam penyusunan dan pengaturan bagian-bagian karangan atau pola struktural karya sastra. Selanjutnya, ketika kita akan membuat sebuah karya sastra, contohnya seperti puisi atau prosa atau macam-macam, kita harus menentukan dulu tema apa yang akan kita buat. Nah, menurut Herman, tema karya sastra itu ada 7, yaitu yang pertama, tema ketuhanan, yang kedua, tema kemanusiaan, yang ketiga, tema patriotisme, yang keempat, tema cinta tanah air, yang kelima, tema cinta kasih antara pria dan wanita, yang keenam, tema kerakyatan atau demokrasi, dan yang terakhir adalah tema keadilan sosial. Nah, yang terakhir pada slide terakhir ini materi kita akan menjelaskan tentang pendekatan dalam karya sastra. Dalam pendekatan ini kita menganalisis sebuah karya sastra. Nah, dengan menganalisis karya sastra, kita mengapresiasikan karya sastra itu sendiri. Ada 4 pendekatan yang paling utama untuk menganalisis karya sastra. Yang pertama adalah pendekatan ekspresif. Yang kedua, pendekatan objektif. Yang ketiga, pendekatan mimetik. Dan yang terakhir adalah pendekatan pragmatik. Mungkin cukup sekian ya materi kita untuk pembahasan tentang pengantar teori sastra Arab. Selanjutnya kita akan bertemu dengan materi-materi yang lain. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.